Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Amru Ainaura dari kelas 12 RPLB absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu DBMS dan juga aplikasi XAMPP. Untuk DBMS sendiri adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Contoh DBMS. Contoh DBMS sendiri ada MySQL, MySQL Server, Oracle, Firebird, Database Desktop Paradox, dan Microsoft Access. Ya, untuk XAMPP sendiri adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, MariaDB, PHP, dan Perl. Sedangkan huruf X pada awal kata sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi yang berbeda. Untuk cara instalasinya sendiri, yang pertama, Anda harus menyiapkan file XAMPP terlebih dahulu yang bisa diunduh melalui situs resmi XAMPP itu sendiri. Untuk langkah yang kedua, setelah file berhasil di-download, langkah selanjutnya adalah menyiapkan space atau ruang harddisk di laptop atau komputer dengan minimal masih menyisakan ROM sebesar 1 GB digunakan untuk menampung gambar, teks, video, dan dokumen website. Untuk step yang ketiga, jalankan file yang sudah di-download tadi atau setup installernya. Yang keempat, akan ada jendela baru yang terbuka sebagai indikasi dimulainya proses instalasi. Pada proses ini, Anda akan diminta untuk memilih bahasa Indonesia atau Inggris. Pilih saja bahasa yang Anda inginkan. Setelah itu, Anda akan diminta untuk memilih komponen yang akan digunakan. Standar untuk server web berbasis CMS, WordPress menggunakan MySQL, FileZilla, FTP Server, dan Apache. Sedangkan dari bahasa pemrograman, bisa menceklis pilihan PHPMyAdmin, PHP, dan Perl. Kemudian klik Next. Untuk cara yang keenam atau step keenam, pada tahap ini kita diminta untuk memilih lokasi file XAMPP yang akan diinstal. Gunakan pengaturan default atau lokasi mana yang sudah Anda siapkan untuk menjadi tempat diinstalnya aplikasi XAMPP itu sendiri. Lalu tunggu sampai proses instalasi selesai yang biasanya ditandai dengan bar progress yang seluruhnya berubah menjadi hijau. Setelah itu Anda bisa menjalankan program XAMPP di laptop atau PC Windows untuk membuat website secara offline menggunakan localhost. Untuk mengakses MySQL sendiri, yaitu menggunakan aplikasi yang sudah Anda install, seperti contohnya XAMPP Control Panel yang sudah Anda install di lokasi tempat install yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Untuk cara yang menggunakan CMD, yang pertama kita tekan tombol Windows R, kemudian ketik CMD atau command prompt, lalu bisa Anda ketikkan perintah seperti gambar di samping. Untuk sintak DDL, ada create digunakan untuk membuat database atau objeknya seperti tabel, indeks, fungsi, dan tampilan. Drop biasa digunakan untuk menghapus objek dari database. Alter digunakan untuk mengubah struktur database. Truncate digunakan untuk menghapus semua record dari tabel. Comment digunakan untuk menambahkan komentar ke kamus data. Rename digunakan untuk mengganti nama objek yang ada di database. Untuk sintak DML-nya sendiri ada insert, update, delete. Insert sendiri digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di tabel. Delete digunakan untuk menghapus rekaman tabel di database. Kita langsung saja menuju tutorial cara membuka melalui CMD. Yang pertama, jangan lupa nyalakan aplikasi XAMPP dan klik start pada modul Apache dan modul MySQL. Setelah itu masuk langsung ke command prompt, lalu jangan lupa ganti direktorinya dulu, menuju ke direktori XAMPP di mana disimpan, yang tepatnya di mana file bin disimpan di XAMPP. Setelah itu ketik MySQL -root, klik saja enter. Ya, di situ Anda akan langsung masuk ke dalam
database-nya. Dapat dilihat direktorinya adalah MariaDB. Untuk melihat database apa saja yang sudah pernah dibuat di laptop atau PC yang Anda gunakan menggunakan sintaks show database. Jadi bisa dilihat di sini terdapat beberapa database yang sudah pernah dibuat di aplikasi MySQL di sini. Untuk membuat database lagi bisa menggunakan sintaks create database. Ya, lalu klik enter, di situ akan ada tulisan query OK, one row affected. Yang berarti database sudah dibuat atau berhasil. Untuk melihat sudah dibuat atau berhasil bisa dilihat dengan cara show database. Ya, untuk di situ sudah terlihat ada database bernama siswa. Untuk membuat tabel yang ada di dalam database siswa menggunakan sintaks berikut create table. Untuk nama saya menggunakan varchar karena varchar sendiri berisi alfabet, sedangkan untuk NIS menggunakan integer atau int karena NIS biasanya diisi dengan nomor. Ya, lalu klik enter, di situ akan ada tulisan query OK. Jadi database sudah dibuat. Untuk melihatnya menggunakan sintaks dash absent. Ya, untuk di sini cara menambahkan isi dalam tabel tersebut saya menggunakan sintaks insert into nama database dan apa yang akan ditambahkan. Lalu jangan lupa klik enter. Untuk melihat isi database, isi tabel yang sudah dibuat tadi menggunakan sintaks select bintang from, di mana data tabel yang sudah diisikan tadi. Untuk mengubah isinya saya menggunakan sintaks update set. Saya ingin mengubah nama yang awalnya Alvin A menjadi Alvin Amru, jadi saya mengubah nama, set nama, sedangkan where NIS sendiri di sini saya gunakan sebagai primary key. Lalu klik OK. Ya, bisa kita lihat menggunakan select from option. Ya, jadi yang awalnya Alvin A di sini sudah berubah menjadi Alvin Amro. Untuk menghapus tabel kita menggunakan sintaks delete drop tabel, nama tabel yang akan dihapus. Lalu untuk melihatnya kita bisa menggunakan sintaks select bintang from absent. Bisa dilihat di situ error 1146, tabel yang akan dilihat tidak ada. Jadi langsung saja kita lihat di database-nya. Untuk menghapus database sendiri menggunakan sintaks drop database. Mari kita lihat apakah database sudah berhasil dihapus atau tidak. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.